Selanjutnya, saya akan memaparkan penjelasan mengenai pengertian dari tumbuhan paku ataupun Pteridophyta. Tumbuhan paku ataupun Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae. Anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata petron yang berarti sayap bulu dan piton yang berarti tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong ke dalam tumbuhan kromus berspora. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku adalah yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak sporangium. Daun yang masih muda menggulung. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Dan yang terakhir, tidak berbunga. Baiklah, saya Ahmad Rafi Indrawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Phaegopteris connectilis yang berasal dari divisi Pteridophyta. Spesies ini berasal dari kingdom Plantae, kemudian berasal dari subkingdom Thraseophytes, kemudian berasal dari divisi Pteridophyta, berasal dari kelas Pteridopsida, kemudian berasal dari subkelas Polypoditae, kemudian berasal dari ordo Polypodiales, kemudian berasal dari famili Pteridopteridaceae, kemudian berasal dari genus Phaegopteris dengan nama spesies Phaegopteris connectilis. Phaegopteris connectilis atau rizoma tegak membentuk seperti batang dengan ental yang tersusun meroset di sebagian ujungnya. Daun berwarna hijau dengan panjang 30-40 cm dengan lebar 15-25 cm. Sorus berpasangan pada setiap anak daun. Warna sorus coklat, bentuk sorus bulat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu habitat Pteridophyta. Habitat tumbuhan paku adalah lingkungan yang memiliki tingkat kelembaban tinggi. Wilayah dengan kondisi lingkungan seperti itu banyak ditemukan di hutan dataran rendah, lereng gunung, serta tepi pantai pada ketinggian kurang lebih 350 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan yang juga disebut Pteridophyta ini umumnya hidup secara saprofit, tetapi juga ada yang hidup secara epifit atau menempel pada bagian tubuh tumbuhan lain. Selain itu, meski menyukai lingkungan lembab, tetapi kebanyakan tumbuhan paku bersifat terestrial atau mampu hidup di darat selama lingkungannya memadai. Persebaran tumbuhan paku sangatlah luas dan hampir dapat dijumpai di seluruh belahan dunia. Jadi, meski dikenal sebagai tanaman subtropik dan tropik, pada dasarnya tumbuhan paku mempunyai kemampuan adaptasi yang sangat baik sehingga dapat hidup di berbagai kondisi. Cara pembuatan herbarium yang pertama yaitu kita harus mencari spesimen terlebih dahulu dan pastikan spesimen yang kita ambil yang paling baik kondisinya. Langkah selanjutnya yaitu kita cuci bersih spesimen yang telah kita ambil hingga tidak ada sisa tanah, kotoran maupun debu pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya pakai dalam pembuatan herbarium kering ini adalah koran, kardus sebagai alas, lalu ada spesimen atau tumbuhan paku, tisu, ada isolasi, dan alkohol 70% beserta tempat parfum, tempat bekas parfum sebagai penyemprotan, lalu ada gunting, buku tebal, serta pena beserta kertas HPS untuk menulis klasifikasi. Nah, berikut adalah cara pembuatan herbarium kering. Ini adalah spesimen yang telah kita bersihkan tadi ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu mengeringkan spesimen yang sudah kita bersihkan tadi. Langkah selanjutnya adalah penyemprotan alkohol 70% kepada tanaman yang akan dijadikan herbarium. Pastikan bagian dari tanaman semua terkena dengan alkohol ya teman-teman, dengan tujuan agar tanaman tidak berjamur saat proses pengeringan. Untuk menunggu tumbuhan ini kering, kita sisihkan terlebih dahulu tanaman ini ya teman-teman. Sambil menunggu spesimen ini kering, kita letakkan kardus terlebih dahulu, lalu letakkan koran di atas kardus.
spesimen ini sudah terlihat kering ya teman-teman. Lalu kita taruh spesimen ini di atas koran yang telah kita sediakan. Langkah selanjutnya adalah tutup spesimen yang telah kita letakkan di atas koran. Selanjutnya, kita timpah dengan beban yang berat yang bertujuan agar kadar air pada tanaman ini bisa meresap ke dalam koran. Proses pembuatan herbarium ini membutuhkan sekitar 1-2 minggu agar tanaman ini benar-benar kering. Setiap 2-3 hari sekali, lakukan pengecekan atau pergantian koran baru agar kadar air yang ada pada tanaman ini meresap ke dalam koran. Nah, jika pada kadar air ini sudah hilang, kita boleh membukanya dan mengambil spesimen yang sudah menjadi herbarium. Nah, setelah 1-2 minggu, kita bisa membuka herbarium yang telah kita keringkan pada minggu sebelumnya. Nah, setelah kita ambil spesimen dari koran, langkah selanjutnya yaitu menempelkan spesimen pada kertas dan kita rekatkan menggunakan isolasi. Nah, setelah spesimen ditata dengan rapi, langkah selanjutnya kita tempelkan etiket pada bagian kiri bawah yang meliputi nama koleksi, lokasi pengambilan, waktu pengambilan, klasifikasi, deskripsi singkat, serta habitat pada tumbuhan. Setelah itu, tempelkan kertas HVS dengan menggunakan alas kardus agar terlihat rapi. Selanjutnya yaitu tahap pengepresan pada herbarium yang berfungsi agar herbarium tetap rapi dan terhindar dari kerusakan. Nah, inilah hasil akhir dari pembuatan herbarium kering divisi Pteridophyta pada tumbuhan paku. Fungsi dari pembuatan herbarium kering ini yaitu sebagai pusat referensi yang merupakan sumber utama untuk identifikasi tumbuhan bagi para ahli taksonomi. Nah, inilah hasil akhir dari pembuatan herbarium kering divisi Pteridophyta. Itulah penyampaian dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun satupun tindakan dalam praktikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.